dilihat. Inilah hasil namanya teknologi informasi. Pun demikian masih kurang cukup bagi manusia untuk mengembangkan daya cipta dan kreasinya. Kemudian manusia menciptakan juga ICT, teknologi informasi ini dikembangkan menjadi teknologi informasi dan komunikasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga sudah mengadopsi teknologi itu. Dengan smartphone yang bapak-bapak sekarang ada di saku bapak-bapak semua, dengan tab dan dengan segala jenis gadget yang ada, itulah produk ICT atau produk dari teknologi informasi dan komunikasi. Pernah kenal bahwa yang tadi saya sebutkan informasi itu dikirimkan melalui burung merpati. Dewasa ini kita bisa terhubung dengan ada yang tadi disebut dunia sebelah barat, dunia sebelah timur, dunia sebelah selatan, dunia sebelah utara. Secara real time bisa dikoneksikan dengan teknologi yang kita sebut ICT tadi, teknologi informasi dan komunikasi. Maka dalam hal ini tentu kaitannya dengan ICDL akan muncul pertanyaan, apakah itu ICDL? ICDL dalam dunia ICT ini merupakan pertumbuhan terbesar dan tercepat pada sertifikasi keahlian penggunaan komputer. Ya, tadi juga disinggung dan dibahas setidaknya bahwa pemahaman yang harus kita konklusikan tentang ICDL ini adalah lembaga sertifikasi atau lembaga license yang bertaraf internasional. Kemudian ICDL sendiri nanti akan memiliki kurikulum dan memiliki silabus sedemikian rupa diciptakan agar para kandidat yang kemudian ingin menguji kemampuannya dalam olah komputer ini kemudian bisa mentargetkan untuk lolos tes dari yang kita sebut tes sertifikasi kualifikasi kemampuan komputer. Itu gambarannya ingin kita lebih perjelas lagi. Sekiranya nanti kemudian akan muncul pertanyaan ke belakangnya adalah seperti apa, bagaimana kurikulum dan silabus ICDL dijalankan. Bisa kita baca banyak hal di situ disampaikan, namun untuk meminta waktu next. Ya, kita mengenal ICDL Foundation. ICDL Foundation adalah European Computer Driving License. Jadi dulu bernama European Computer Driving License dan kemudian tadi sudah dikembangkan sedemikian rupa melalui proses untuk secara internasional sehingga terbentuklah International Computer Driving License. Anggotanya adalah Computer Societies di Eropa, didirikan tahun 1997 oleh sebuah lembaga yang namanya CETIS. Sejarah ICDL secara singkat, ya ini nanti semua ada di CD, bisa kemudian dibaca atau kalau kurang lengkap bisa kemudian diakses melalui internet, di mana kita ada website icdlindonesia.com maupun icdl.org. Nah, mengapa ICDL? Ini yang kita sebut bahwa inilah yang benar-benar sertifikasi internasional. Kalau kita selama ini mungkin pernah mendengar banyak topik-topik di media massa tentang SBI dan LMBI, Sekolah Berstandar Internasional, dan rancangan madrasah atau rancangan sekolah berstandar internasional, dan mengalami banyak kendala. Lebih karena apa yang sudah diplatformkan menjadi tujuan daripada standar internasional itu sendiri menjadi tidak aktual pencapaiannya. Tentu akan banyak faktor kenapa aktualisasi, standarisasi internasional itu kemudian tidak tercapai. Dalam hal ini barangkali mungkin Pak Faisal yang pernah hadir dari Departemen Pendidikan pasti akan tahu lebih banyak kenapa dan mengapanya. Namun ketika kemudian kita membuat
sebuah loncatan bahwa di SDL ini memiliki standar minimum requirement untuk kemudian sekolah-sekolah yang katakanlah kurang berkemampuan untuk membuat loncatan, kemudian kita bisa akreditasi dengan standar minimum requirement untuk kemudian menjadi ETC atau Approved Test Center. Makna Approved Test Center itu sendiri adalah sekolah atau lembaga tersebut secara resmi bisa melaksanakan dan menyelenggarakan tes ICDL. Itu adalah makna dari Approved Test Center. Nah, yang bapak-bapak dan ibu-ibu tadi saksikan, yang hadir saksikan ada pendekatan Approved Test Center di depan. Maknanya yang tadi disampaikan sertifikat itu lembaga yang bersangkutan sudah bisa menyelenggarakan tes untuk ICDL. Maknanya seperti itu. Nah, untuk bisa menyelenggarakan dan mencapai target-target lulusan bagi kandidat atau siswa yang ikut dalam tes ICDL ini, maka kemudian di follow up dengan penyesuaian kurikulum. Penyesuaian kurikulum dan silabus yang kemudian disinkronkan atau di-mix atau di-blend dengan silabus muatan lokal atau kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk kemudian di-mix demikian rupa sehingga mencapai mengandung unsur untuk rangka mencapai target pembelajaran yang ditargetkan oleh SDL untuk mencapai kelulusan. Ya, ini mengapa SDL yang kita sebut sebagai state of the art automated system, state of the art automated test system. Ini sebagai evaluasi solusi sistem yang sempurna untuk administrasi sertifikasi. Bermakna bahwa state of the art ini, kalau kita mengenal kata-kata art sebenarnya berkait dengan seni. Namun dalam hal ini bermakna bahwa SDL sudah diformulakan sedemikian rupa, sudah diuji cobakan sedemikian rupa, sudah diteliti sedemikian rupa oleh para pakar-pakar dunia yang bergerak di teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudian membakukan sedemikian rupa menjadi perfect, dalam arti bahwa ketika ini kemudian silabusnya dan kurikulumnya diterapkan, kita berharap standarisasi internasional itu tidak hanya bermakna sebagai sebuah kata-kata, tetapi merupakan aktualisasi kemampuan olah komputer dari para kandidat, dari para siswa, dan kita harapkan di madrasah-madrasah ini kemudian bisa membuat loncatan kemampuan yang brilian. Ini yang kita maknai dengan state of